Kayaknya setiap semester aku pernah sering ketemu sama anak-anak exchange ya. Jadi kayak di beberapa mata kuliah tuh, apalagi yang pilihan, itu pasti ada anak-anak exchange. Jadi kayak kita sering sekelompok gitu sama anak-anak exchange, bikin presentasi, bikin project. Ya jadi bisa dapet perspektif baru, terus apa ya, kayak mungkin kita kalau ngomong sama anak-anak Indonesia, kita tetap pakai bahasa Indonesia dong. Terus kalau misalnya ketemu anak-anak exchange tuh mau nggak mau kita kan harus pakai bahasa Inggris. Ya jadi aku lumayan kreatif juga sih. Hai Sobat The Game Channel, selamat datang di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Yeay. Jadi bersama aku Zahra, aku di sini ditemenin ngobrol sama teman aku yang super keren. Namanya Arham. Mungkin Arham kok bisa say hello dulu sama Sobat The Game Channel? Halo, kenalin nama aku Arham Deska, aku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ngambilnya manajemen. Terus kebetulan aku juga IUP, jadi ya gitu deh. Aduh, mahasiswa IUP guys. Ham, tapi tahu nggak sih? Aku nggak tahu ya. Mungkin kamu pernah denger ini, atau mungkin Sobat The Game Channel juga pernah denger ini. Kayak stigma-stigma gitu loh mahasiswa IUP gitu. Kok mahasiswa IUP ini eksklusif ya? Atau kayak mahasiswa IUP ini kayaknya sombong sih. Aduh. Gitu. Enggak sih sebenarnya kalau misalnya eksklusif tuh kalau aku di FEB ya. Kayak dari gedung tuh sebenarnya nggak ada yang beda, kelas juga nggak ada yang beda waktu dulu offline ya. Terus habis itu fasilitas juga kayak nggak ada yang lounge yang khusus untuk anak IUP itu nggak ada, jadi kayak untuk semuanya bisa. Terus apalagi ya, kayak stigma anak-anak yang sombong atau apa gitu menurutku nggak ada ya kalau misalnya yang aku rasain ya. Soalnya aku juga waktu itu sampai sekarang juga teman-temanku pada nggak cuma IUP doang gitu. Jadi kayak aku tetap temenan sama reguler terus dan lain-lain. Jadi kayak malah sekarang mostly itu temanku malah anak-anak reguler di Jogja gitu. Gitu sih. Jadi kalau stigma kayak gitu kayaknya nggak ada deh. Nah tuh, soalnya juga aku kayak ngerasain kan beberapa teman aku IUP itu juga kayak mereka baik-baik banget gitu. Nah salah satunya Arham gitu. Bener. Baik banget. Nah itu jadi kalau misalnya kita ngomongin IUP nih, kalau dulu awalnya kamu apa sih yang buat kamu tuh motivasi kamu untuk daftar IUP gitu? Kalau motivasi dulu sebenarnya aku pengennya kuliahnya nggak di Indonesia, cuman pengen keluar gitu kan. Cuman waktu itu aku masih ngerasa belum siap dalam segi kayak bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi aku kayak pengen nyiapin dulu di Indonesia di UGM. Aku juga asalnya dari Jogja, jadi kayak nggak pengen jauh dulu dari rumah. Terus habis itu aku pengen belajar dulu di sini. Nanti kalau misalnya udah siap, udah enak semuanya, baru nanti ambil keluar. Dan kebetulan di IUP juga ada opportunity untuk ngambil itu kan, dikasih juga. Jadi aku ya dimudahkan sedikit lah di situnya, gitu sih. Itu motivasinya kayak gitu sih. Oke, terus kalau flow perkuliahan itu biasanya kalau mahasiswa IUP itu apa sih yang ngebedain sama mahasiswa reguler gitu? Kalau setahu aku sih kuliahnya pakai bahasa Inggris ya, itu pasti. Betul. Nah, ada yang lain nggak tuh? Kalau yang lainnya sih sebenarnya kalau di FEB ya, yang aku rasain sama teman-temanku yang non IUP itu kita nggak ada bedanya. Kayak mata kuliah juga sebenarnya sama. Contoh misalnya kayak apa ya, mata kuliah financial management gitu, misalnya di manajemen. Itu kalau misalnya di reguler namanya tuh manajemen apa namanya, keuangan gitu. Jadi kayak cuman di bahasa Indonesiain terus di bahasa Inggrisin gitu loh. Terus bukunya juga sama pakai bahasa Inggris, kita berdua gitu. Terus habis itu mungkin bedanya di bahasa, dan menurutku itu malah agak sedikit mencolok sih. Soalnya kayak aku di IUP jadi bisa belajar kayak pakai bahasa Inggris secara formal, presenting the presentation in front of the class tuh kayak jadi kayak kelatih gitu loh. Dulu yang sebelumnya aku nggak bisa, aku masuk IUP itu jadi kayak bisa nulis paper, aku bisa nulis esai dalam bahasa Inggris kayak puluhan halaman gitu. Sekarang ya bedanya cuma gitu-gitu aja sih, gitu. Tapi kalau nggak salah juga dari seleksi masuknya itu juga kayak udah ngelibatin hal-hal yang kayak communication gitu, kayak LGD gitu-gitu nggak sih kalau aku nggak salah? Itu gimana tuh? Kalau mungkin kita bedanya di IUP itu nggak ikut kayak SBM, PTN atau SNM gitu kan. Kita kayak apa namanya seleksi sendiri gitu. Ntar kayak dibagi 2 hari, yang hari pertama tuh tetap tes aptitude kayak ada GMST tuh Gajah Mada Scholastic Test. Pokoknya kayak TPA tapi dari yang bikin tuh UGM gitu loh.
Habis itu ada TOEFL. Terus nanti kalau misalnya lolos, lanjut ke hari kedua tuh ada LGD Leaderless Group Discussion. Ya pokoknya nanti dikumpulin kan, terus kita dikasih kayak business case kalau FEB. Mungkin kalau yang fakultas lain beda ya. Kalau aku dulu dikasih business case, ada F&B, terus habis itu kita disuruh nyelesain masalahnya, dikasih masalah mereka tuh apa, mereka harus nyelesainnya gimana. Nah itu harus didiskusiin pakai bahasa Inggris. Terus nanti dosennya kayak ngasih nilai gitu, anak ini tuh yang mau diterima yang mana. Habis itu ada interview juga. Mungkin bedanya sama reguler yang paling signifikan menurutku itu ya. Jadi kayak kita nggak cuma dites secara tertulis, tapi kita juga dites kayak ini anak tuh sopan apa enggak, sikapnya gimana, bisa ngomong di depan publik apa enggak gitu sih. Jadi lumayan kerasa juga sih. Pas di kelas juga isinya anak-anaknya tuh kayak agak sedikit berisik gitu. Jadi kayak kalau disuruh ngasih pertanyaan sama dosennya tuh ya sampai yang nanyain tuh kayak 5, 10 gitu. Wow. Sampai anak-anak exchange tuh sampai ngechat kayak Cam ini emang anak-anak Indonesia emang kayak gini ya, emang pada ambis gitu ya gitu. Emang kerasanya agak sedikit beda di kelas kayak gitu sih. Lebih bahkan, aktif gitu. Iya, bahkan di itu online class juga. Iya, di online class juga. Kalau dulu pas di offline malah lebih seru sih, aku ngerasanya kayak ada topik yang dibawa terus kita sambil diskusi gitu. Pas di online mungkin awalnya agak redup ya. Cuman makin kesini udah kebiasaan, jadi udah enak. Gitu sih. Kalau misalnya di dalam kelasnya nih, itu kalau dari dosen-dosennya sama teman-teman kelas gitu, apakah ada international student atau dosennya dari luar mungkin? Ada. Kalau international student tuh selama aku kayak ini 6 semester tuh, kayaknya setiap semester aku pernah sering ketemu sama anak-anak exchange ya. Jadi kayak di beberapa mata kuliah tuh, apalagi yang pilihan, itu pasti ada anak-anak exchange. Jadi kayak kita sering sekelompok gitu sama anak-anak exchange, bikin presentasi, bikin project. Ya jadi bisa dapet perspektif baru, terus apa ya, kayak mungkin kita kalau ngomong sama anak-anak Indonesia, kita tetap pakai bahasa Indonesia dong. Terus kalau misalnya ketemu anak-anak exchange tuh mau nggak mau kita kan harus pakai bahasa Inggris. Ya jadi aku lumayan kelatih juga sih gitu. Terus kalau dosen kayaknya tetap dosen dari UGM. Cuman ada beberapa kali kayak ada guest lecture. Cuman beliau ini bukan dosen sih, cuman kayak ada dia expat yang kerja di Indonesia atau orang Indonesia yang kerja di luar gitu-gitu. Jadi kita dapat pengalaman-pengalaman dari beliau ini sih gitu. Nah, aku suka sih sama pembahasan IUP dari sisi ini gitu, karena kan selama ini yang aku denger tuh kayak bener-bener, ih anak IUP sombong nih, anak IUP eksklusif nih gitu. Tapi kan ternyata ada sisi yang emang jadi IUP tuh ada keuntungan tersendiri gitu. Mungkin juga ada kaitannya nggak sih sama international exposure yang kamu dapetin gitu. Karena aku kan lihat kan di LinkedIn kamu, di riwayat pendidikan tuh kayak kamu pernah belajar di TBS Education. Nah, itu kan keren banget gitu kan. Kamu mungkin bisa jelasin, ceritain gimana tuh? Kalau misalnya yang TBS itu sih, aku sebenarnya dapatnya dari OIA FEB. Jadi kayak setiap saat sih, mereka kayak update gitu. Jadi kayak, bulan ini tanggal sekian tuh nanti ada short program, dia offer dari universitas mana, nanti mata kuliahnya apa, terus berapa lama, SKS-nya berapa banyak gitu. Kemarin tuh kebetulan aku tertariknya sama TBS. TBS tuh di Tulus Business School. Cuman aku ngambilnya online kan, waktu winter. Aku ngambil mata kuliahnya tuh Fashion and Luxury Goods. Jadi mungkin ini yang aku bisa bilang kayak opportunity yang bisa didapetin anak IUP dan mungkin anak-anak non IUP belum bisa dapet tuh karena aku bisa dapet belajar mata kuliah ini gitu loh. Karena aku coba belajar tentang Hermès, aku belajar tentang Louis Vuitton, terus dengan dosen orang Perancis yang pernah kerja di brand-brand itu, terus aku dapet insight juga dari dia, aku dapet perspektif baru, cara mereka bikin brand desainnya gimana, terus sama brand identificationnya gimana, terus kayak cara luxury brands ini bisa kayak dapat brand value, gini-gini itunya, marketingnya gimana, tuh aku jadi kayak lebih tahu secara detail gitu loh, nggak cuman kayak mungkin nonton YouTube atau apa gitu ya. Aku kayak bener-bener diceritain langsung sama orang yang pernah kerja di sana gitu. Cuman kalau misalnya international exposure tuh nggak cuman itu doang sih. Jadi kayak kalau IUP itu dikasihnya tuh ada short program which is summer, kayak di winter atau spring atau apa, tuh di mana aja banyak, bisa ngambil apapun mata kuliahnya juga. Terus ada exchange sama ada double degree. Jadi kalau exchange sama double degree ini mungkin kayak minimal 6 bulan sampai
2 tahun lah di luar gitu sih. Oh, keren banget sih bisa ikut short course gitu ya. Dan itu emang ditawarnya khusus IUP doang gitu ya? Setauku sih dari webnya, itu dari webnya IUP FEB UGM ya. Jadi kayak Akademik IUP-nya gitu ya? iya, terus habis itu yang ditawarinnya juga ke anak-anak IUP gitu. Setauku sih, kayaknya anak-anak teman-temanku yang reguler tuh belum pada ikut itu sih. Mungkin aku juga kurang tahu sebenarnya. Cuman setauku sih iya buat anak IUP sih. Jadi kalau misalnya kita bisa narik benang merah gitu, mungkin lebih ke ini ya, kayak mereka tuh benar-benar provide gitu ya, itu kayak mereka sediakan gitu. Karena kan kalau mahasiswa reguler tuh biasanya tuh kayak kita cari sendiri gitu. Aku kan pernah kan kayak beberapa ikut international events gitu-gitu, itu tuh kayak harus cari sendiri, terus juga harus cari yang emang itu tuh relevan sama programku gitu-gitu, dan itu cukup sulit sih, dan itu tuh jadi kayak keuntungan banget gitu ya. Jadi soalnya aku kayak benar-benar disodorin setiap hari tuh kayak ada email, Melbourne University itu sekarang ada mata kuliah ini nih buka buat tanggal berapa di bulan apa, terus universitas-universitas lain ada apa, ada event apa, itu juga sering banget di email gitu. Terus di webnya FEB juga sering banget ada update, jadi kayak mau apply itu tinggal apply gitu sih. Jadi kayak mungkin kalau aku yang anak IUP itu lebih kayak disodorin aja gitu. Ini kamu bisa ikut bla 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 gitu. Oke. Itu kan aku melihatnya tuh kayak udah ini banget ya, banyak opportunity-nya gitu. Kamu ada nggak sih kayak planning kamu ke depan atau apa gitu? Kalau planning ke depan sih rencana insya Allah aku udah daftar double degree di OIA juga. Daftarnya di TBS juga, di Tulus. Lagi proses untuk pendaftarannya. Jadi ya insya Allah mungkin kalau misalnya berangkat, nanti aku berangkatnya kayak di semester depan. Jadi semester depan berangkat, terus nanti pulangnya tesisnya juga di sana, bachelor tesisnya, skripsinya ntar di sana. Pulang-pulang nanti aku tinggal kayak ujian ini itu, terus habis itu udah selesai gitu. Kalau kamu double degree di TBS Education tadi, itu jurusannya apa? Apa yang jadi fokus kamu atau apa gitu? Kalau di TBS kan emang isinya cuma bisnis doang ya. Jadi nanti aku mungkin, karena aku sekarang ini fokusnya ke marketing, nanti aku di sana juga bakal ambil marketing gitu. Kemarin juga tertarik yang ambil TBS tuh gara-gara aku lihat aku ikut winter school itu kan. Terus kayak wah, di sini aku belajar banyak banget tentang pelajaran yang aku nggak bisa dapetin di Jogja, di UGM itu aku nggak bisa tuh. Nah makanya aku kayak tertarik banget ke TBS, terus belajar tentang itu semua. Terus mata kuliahnya sebenarnya range-nya kurang lebih sama sih kayak di UGM, cuman memang ada beberapa mata kuliah tuh yang nggak di offer ke Jogja gitu. Terus habis itu nanti kalau misalnya aku ngambil tuh kayak harus ditransfer balik, jadi kayak kurang lebih aku ngambilnya yang sama-sama dikit lah gitu. Super keren banget ya Sobat Game Channel. Terus kalau misalnya ini nih, kamu kan tadi udah cerita soal dinamika kamu tuh ikut winter course gitu. Summer atau winter? Oh ya, winter course. Terus ada nggak sih kesulitan yang kamu alamin gitu? Kalau kesulitan waktu yang winter course ya, online ya, itu jamnya sih. Kayak misalnya mereka tuh mulai tuh jam 3 sore. Sedangkan kalau di Jogja itu bedanya 6 jam gitu. Jadi ya aku mulainya kelasnya jam 9, jam 10, terus sampai jam 12. Nanti setelah itu ada kayak group discussion sampai jam 1, jam 2. Terus kayak karena emang itu kelasnya cuman short course, jadi kayak setiap hari kan. Terus projectnya juga lumayan gede. Waktu itu aku kayak ngerjain Louis Vuitton, terus aku bikin brand identity-nya gimana, terus ngecek brand value-nya gimana, terus kayak bikin survei ini itu. Terus itu dalam kurang lebih 2 mingguan lah. Terus kayak emang agak berat sih di sisi waktu doang sih. Cuman kalau di sisi kerjaannya aku nggak ngerasa berat karena aku suka banget mata kuliah itu sih. Jadi kayak ya aku seneng-seneng aja sih. Cuman capeknya di waktu karena ya itu aku kelasnya malam. Mulai kerjanya malam gitu. Itu sih. Keren sih. Kalau misalnya kamu udah ada opportunity yang kayak gitu, bisa nggak sih, atau itu juga bakal ngebuka kesempatan kamu untuk bisa kerja di sana mungkin? Mungkin bisa ya, cuman aku belum tahu aja. Terus kayak di double degree yang aku bakal ambil tuh ntar ada wajib magangnya juga. Jadi tesisnya itu nggak kayak di Jogja yang kayak aku harus bikin skripsi. Ntar aku bikinnya
internship report. Jadi aku harus magang di sana. Either di sana atau di Indo itu bisa. Tapi kalau misalnya dapat opportunity lebih bisa kerja di sana, mungkin bisa banget ya. Gitu. Keren banget sih. Jadi itu Sobat UGM Channel yang dirasakan oleh mahasiswa IUP yang tidak bisa didapatkan di tempat lain gitu. Jadi opportunity ke international exposure-nya tuh nggak main-main banget gitu. Terakhir nih, fun fact, sebutin fun fact jadi mahasiswa IUP. Fun fact. Kalau fun fact sih, dulu fun fact jujur aku dan beberapa temanku ada yang nggak bisa pakai bahasa Inggris. Maksudnya ya lolos TOEFL aja, kayak misalnya minimal 525 tuh ya aku mepet 530 atau berapa gitu. Terus kayak bisa bahasa Inggris juga kayak cetek banget lah kalau dibandingin sama teman-temanku yang anak internasional tuh kayak aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Kayak ya udah gitu. Sebenarnya fun fact-nya itu, tapi pas aku di dalam tuh kayak aku jadi bisa belajar banget. Jadi kayak misalnya contoh aku dulu IELTS-ku cuman kayak 5,5 atau 6 gitu kan. Habis itu pas udah berjalannya waktu nih aku ngerjain paper, aku bisa ngomong di depan publik gitu-gitu. Makin kesini aku nggak les tuh IELTS-nya juga nambah banget gitu loh. Jadi kayak itu fun fact banget sih menurutku, kayak masuk situ tuh ternyata nggak harus bisa banget bahasa Inggris gitu loh. Jadi di sana nggak cuma nerima yang anak yang matang banget, cuman kayak anak-anak yang mau belajarnya juga bakal diterima banget gitu sih. Dan kamu ngerasain banget pertumbuhan, perkembangan gitu ya? Iya, dulu aku nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris nih, maksudnya kayak ngomong yang kayak secara lancar ya. Vocabulary-nya juga kayak cuman formal gitu doang. Terus makin kesini tuh kayak makin aku sering ngomong sama anak-anak exchange, sering ngomong sama anak-anak temanku yang kayak anak-anak internasional, jadi kayak lebih kebuka aja sih gitu, lebih lancar juga gitu. Jadi mungkin nggak harus advance gitu ya kalau mau daftar IUP gitu. Nggak harus advance. Aku soalnya dari SD sampai SMA kan di Jogja negeri, terus kuliah pelajarannya nggak pernah pakai bahasa Inggris kan. Jadi kayak aku nggak pernah ngerasain baca buku pakai bahasa Inggris tuh. Dulu aku pertama kali semester 1 kayak jujur baca buku accounting, intro to accounting, aku kayak apa nih maksudnya? Kayak soalnya dulu aku belajar accounting kan pakai bahasa Indonesia, terus habis itu dipindah pakai bahasa Inggris, aku kayak prive. Kayak what is prive gitu-gitu, kayak aku nggak ngerti gitu. Tapi mungkin makin kesini makin kayak oh ya udah oke lah, udah ngerti gitu sih. Kerasa banget. Jadi buat Sobat UGM Channel yang masih mikir kalau masuk IUP itu harus pintar bahasa Inggris, harus jago banget bahasa Inggris, itu salah ya. Nyatanya Arham dulu juga masih so-so gitu ya. Tapi kalau begitu masuk IUP, begitu terbiasa gitu ya berinteraksi pakai bahasa Inggris, jadi bisa advance sendiri gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya dilanjutin nih nanya-nanya Arham soal dinamika soal mahasiswa IUP itu kayak nggak bakal selesai ya sehari. Tapi Sobat UGM Channel jangan khawatir, Sobat UGM Channel bisa komen di YouTube, komen di bawah ini kalau misalnya kalian mau nanya-nanya ke Arham misalnya gimana sih dinamikanya yang lebih personal itu boleh gitu. Jadi nanti Arham bakal balesin pertanyaan-pertanyaan Sobat UGM Channel. Nah, segitu dulu ya Sobat UGM Channel obrolan kita soal all about mahasiswa IUP sore ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di bawah. Dan sampai jumpa di Pojok Bicara episode selanjutnya. Dadah! Kelewatan banget ya?